Pagi harinya Felicia sudah bangun dan mulai memasak untuk sarapan seperti biasa. Bahkan saat sarapan Felicia bersikap seperti biasanya saja, namun tidak dengan Mbak Mala dan juga Wulia. Dari tadi mereka melihat Felicia yang sedang sarapan. Selesai sarapan, Felicia pun mengajak semua orang untuk ke ruang tamu dan segera mengatakan maksud dan tujuannya. Dia juga akan mengatakan jawabannya, apakah dia akan ikut kembali ke Jakarta atau tetap di Lombok. Mbak Suci dan Mas Dimas juga sudah ada di sana untuk mendengarkan jawaban dari Felicia. "Bagaimana Nduk sama keputusan kamu?" tanya Mbok Sumi. Felicia memutuskan untuk Felicia akan ikut kembali ke Jakarta, Mbok. Sahut Felicia mendapatkan senyuman hangat dari Mbok Sumi dan juga yang lainnya. Semuanya merasa senang karena Felicia ikut. Karena jika Felicia tetap di Lombok, maka semua tidak akan tenang berada di Jakarta karena Felicia di Lombok akan tinggal berdua saja dengan sang anak. "Terus pekerjaan kamu gimana, Nduk?" tanya Mbok Sumi. Sebenarnya Felicia sudah berhenti dari kemarin, Mbok, karena Bu Sarah akan pindah ke Jakarta juga ke rumah anaknya, jadi tokonya ditutup, ucap Felicia. "Syukur kalau begitu." Mbok Sumi senang karena Felicia memilih untuk ikut dengan semua orang. 1 minggu kemudian, mereka semua sudah berada di pesawat untuk kembali ke Jakarta. Adril sangat senang karena ini adalah pengalaman pertamanya menaiki pesawat. "Anak mama kenapa? Seneng ya bisa naik pesawat?" sahut Felicia dan langsung mendapatkan anggukan dari Ril. "Iya, Ma. Il seneng banget bisa naik pesawat," sahut Ril. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di Jakarta. Ada trauma dari Felicia, apalagi sekarang ini dia sudah lama sekali tidak kembali ke Jakarta. Hal itu membuat beban di dalam dirinya. Mereka pun segera menuju ke kontrakan yang sudah dipesan oleh Mbak Suci jauh-jauh hari. Untungnya saja Mas Dimas tidak ditempatkan di pusat kota, melainkan di pinggiran kota Jakarta. Felicia bisa sedikit lega karena tidak berdekatan dengan Adiguna Company. Mereka mengendarai mobil menuju ke pinggiran kota Jakarta. Meskipun sedikit kumuh, tapi masih bisa diterima oleh semua orang. Bahkan Mbak Mala sangat ingin sekali datang ke Jakarta untuk kembali mengadu nasib di ibu kota yang keras ini. Sampai di kontrakan yang sudah dipesan, segera mereka beres-beres rumah. Seperti biasa, Mbak Suci memesan 2 rumah kontrak yang tak terlalu jauh dan saling berdekatan. Mbak Suci dan sang suami tinggal bertiga dengan Amanda, sedangkan Mbak Mala dan yang lainnya tinggal bersama seperti waktu di Lombok kemarin. "Sayang, kita masuk yuk," ajak Felicia kepada sang anak yang sudah sangat mengantuk. Selama perjalanan di pesawat tadi, Adril sama sekali tidak tidur. Dia memilih melihat pemandangan langit tinggi yang menurutnya sangat bagus itu. Keesokan harinya Adril dijaga oleh Mbok Sumi karena Felicia harus mencari pekerjaan untuk menyambung hidup dan juga membeli susu dan baju bagus untuk sang anak. Bagi Felicia tak apa dirinya tidak memakai baju bagus dan makan seadanya, tetapi baginya kesenangan sang anak adalah yang utama. "Alhamdulillah akhirnya aku bisa kerja," gumam Felicia yang baru saja diterima di usaha catering. "Sayang," panggil Felicia yang sudah berada di rumah. "Mama," pekik Adril saat melihat sang mama datang. "Loh Nduk, kok kamu udah balik?" tanya Mbok Sumi melihat Felicia sudah pulang. "Iya, Mbok. Felicia udah dapat kerjaan dan mulai besok Felicia udah bisa kerja. Tapi kerjaannya gak setiap hari juga kok, Mbok, kalau ada pesanan Felicia akan dipanggil," sahut Felicia antusias karena menurutnya pekerjaan ini sangatlah menguntungkan karena gajinya sangat besar.
Emangnya ada kerjaan kayak gitu? Tanya Mbok Sumi tidak percaya kalau ada pekerjaan seperti itu. Ada dong Mbok. Emangnya kerja apa Nduk? Tanya Mbok Sumi. Catering Mbok dan catering ini biasanya melayani orang-orang kaya Mbok, jadi setiap ada pesanan bayarannya sampai 5 juta ke atas Mbok, kan lumayan. Sahut Felicia. Wah banyak banget Nduk. Kalau gitu kamu semangat ya kerjanya, Mbok akan terus dukung kamu, ucap Mbok Sumi. Makasih, Mbok. Balas Felicia. Mama, Il mau beli es krim? Teriak Adril ke arah sang mama. Iya, ayo kita beli es krim. Ucap Felicia membawa Adril ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu karena mereka akan keluar. Mbok, aku sama Adril keluar dulu ya beli es krim. Mbok mau nitip gak? Enggak usah Nduk, kamu pergi aja, yang penting Adril seneng Nduk. Sahut Mbok Sumi. Setelah itu Felicia dan Adril pun menuju ke supermarket yang tak jauh dari tempatnya berada. Di sana Felicia dan Adril membeli beberapa bahan makanan yang memang sudah habis dan juga tak lupa es krim untuk sang anak. Di tempat lain Nenek Vivin dan juga Mama Fanny sedang berada di perjalanan setelah mendatangi acara pesta ulang tahun saudaranya di Bogor. Dalam perjalanan mereka berhenti di salah satu supermarket karena ingin membeli minuman di sana karena perjalanan masih panjang. Mari Bu, ajak Malam Fanny kepada sang ibu. Ayo, Fan. Mereka pun segera masuk ke dalam minimarket tersebut dan mencari rak tempat minum. Saat akan membayar tak sengaja Nenek Vivin dan juga Mama Fanny ditabrak oleh anak kecil yang sedang berlari di belakang mereka. Aduh! Pekik anak tersebut terjatuh ke lantai. Astaga nak, hati-hati! Ucap Mama Fanny membantu anak kecil tersebut berdiri. Namun betapa syoknya Nenek Vivin dan juga Mama Fanny saat melihat wajah anak kecil tersebut yang sangat mirip dengan wajah Ziko saat kecil. Apalagi Malam Fanny yang sangat ingat betul dengan wajah Ziko kecil yang sangat sama persis dengan anak di depannya. Astaga Fan, dia sangat mirip sekali dengan Ziko. Ucap Nenek Vivin memberitahukan kemiripan tersebut. Iya, Bu. Fanny juga mikir kayak gitu. Sahut Mama Fanny yang tidak bisa membohongi hal tersebut. Anak tersebut pun menangis karena terpisah oleh sang ibu, membuat Mama Fanny dan juga Nenek Vivin terkejut sekaligus panik karena bocah tersebut menangis kencang. Nak jangan nangis ya. Sahut Mama Fanny mencoba untuk menenangkan anak tersebut. Entah sebuah kebetulan atau bagaimana hingga Adril bisa bertemu dengan Mama dan juga nenek dari sang ayah. Di sisi lain Felicia sedang mencari susu untuk sang anak yang kebetulan habis. Namun saat Felicia sudah mengambil susu tersebut ternyata Adril tidak ada di sampingnya, membuat Felicia kebingungan mencari sang anak. Pasalnya supermarket ini terlalu besar sehingga Felicia tidak tahu harus mencari di mana. Adril, panggil Felicia namun tidak ada jawaban. Dia pun mencari di berbagai tempat namun tidak ada hingga akhirnya ia pun melihat sang anak yang sedang menangis membaut Felicia lari ke arah sana. Felicia berlari ke arah Adril yang menangis terseduh-seduh sambil memanggil-manggil namanya, membuat Felicia semakin khawatir. Mama! Pekik Adril. Sayang! Sahut Felicia sambil memeluk sang anak. Mama! Pekik Adril memeluk erat sang mama. Iya, sayang. Mama di sini, ucap Felicia menenangkan sang anak. Sedangkan Mama Fanny dan Nenek Vivin hanya melihat interaksi antara anak dan juga ibunya itu tanpa mau mengganggu waktu berpelukan mereka. Felicia sama sekali belum tahu tentang keberadaan Mama Fanny dan juga Nenek Vivin di sana yang terus mengawasinya karena dia tadi terlalu khawatir dengan sang anak.
Udah ya anak mama gak boleh nangis ya. Sahut Felicia yang melihat Adriel sudah mulai tenang dan tidak menangis seperti tadi. Adriel menangis mungkin karena suasana baru yang belum pernah ia temui. Padahal di kampung halamannya dulu Adriel termasuk anak yang pemberani. Felicia pun baru sadar kalau tadi ada orang yang berada di dekat sang anak. Dia pun membawa Ril ke gendongannya kemudian berniat untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menolong sang anak. Bu, terima kasih sudah menolong anak saya. Ucap Felicia penuh ketulusan, kemudian dia pun melihat wajah dua orang ibu-ibu yang sudah menolong anaknya. Betapa terkejutnya Felicia saat melihatnya. Iya, nak. Ini anak kamu? Tanya Mama Fanny yang memang tidak tahu akan identitas Adriel dan juga Felicia yang pernah bekerja di perusahaannya. Iya bu. Ucap Felicia dengan terbata-bata. Kalau begitu kami permisi bu. Pamit Felicia buru-buru membayar belanja nih. Dan setelah itu membawa Adriel pergi jauh dari supermarket tersebut. Mama, es krim Il mana? Tanya Adriel. Ini sayang, sahut Felicia dengan memberikan es krimnya. Sampai di rumah Felicia segera menyimpan barang belanjaannya, kemudian dia juga segera ke kamar untuk merebahkan dirinya karena besok pagi dia harus bekerja. Ril, asal kamu tahu nak, tadi kamu ketemu sama nenek kamu. Ucap Felicia pelan saat Adriel sedang tidur di sampingnya. Kamu dari dulu kan sering banget tanya di mana nenek dan kakek kan nak? Tadi kamu ketemu nenek dan jegean nenek buyut kamu sayang. Sahut Felicia lagi yang tak kuasa membendung tangis yang sudah ia usahakan agar tidak turun. Namun sial, semuanya sia-sia karena air mata terus saja turun. Pagi harinya Felicia sudah berangkat dan sudah sampai di tempat acara. Dia segera menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan karena ini adalah hari pertamanya. Dia tidak boleh membuat kesalahan sama sekali. Feli, sini kamu. Pekik salah satu karyawan juga yang sepertinya lebih tua dari Felicia. Iya, ada apa mbak? Tanya Felicia dengan wajah polosnya. Karyawan wanita itu merasa iri dengan Felicia. Dia baru saja masuk tapi sudah bisa mencuri perhatian orang lain. Padahal dari dulu dialah yang menjadi pusat perhatiannya. Lo gak usah kecentilan deh. Muka sok polos aja sok-sokan. Bentak karyawan tersebut menyudutkan Felicia. Iya mbak, jawab Felicia tidak ingin meributkan hal yang seharusnya tidak perlu diributkan. Dia pun kembali menyiapkan semua keperluan acara karena dari yang Felicia dengar bahwa acara kan dimulai pukul 7 malam. Akan banyak tamu dari kalangan pengusaha muda dan sukses yang akan hadir. Sehingga bos Felicia meminta agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa membuat kesalahan. Sedangkan di sisi lain Zico sedang berada di kantor dengan berkas yang menumpuk. Beberapa tahun ini memang Zico sudah seperti seorang yang gila kerja dan juga berhati dingin. Belum ada yang mampu meluluhkan hati seorang Zico Pratama Adiguna, bahkan cewek secantik apapun Zico tidak akan tertarik. Pak, hari ini kita ada undangan pesta pernikahan dari Pak Darto dan Bu Lili. Ucap Adi. Pak Darto dan Bu Lili adalah salah satu rekan bisnis Adiguna Company dan juga sahabat dari papa dan mamanya. Sehingga Zico diseharuskan datang ke sana karena mama dan papanya berhalangan untuk hadir. Oke, saya akan ke sana. Kamu segera siapkan semuanya, kita berangkat nanti, ucap Zico dengan tegas. Baik, Tuan. Jawab Adi kemudian meninggalkan ruangan bosnya itu. Tak lama HP Zico berdering menandakan adanya telepon masuk. Segera Zico mengangkat telepon tersebut karena di sana tertera nama sang mama. Halo, Ma.
Kamu nanti jadi ke pesta pernikahannya Darto sama Lilit kan? Jadi kok Ma? Ya udah kalau gitu Mama sama Papa titip salam ya. Iya, Ma. Emangnya Mama sama Papa sama nenek dan kakek udah sampai sana? Ini baru aja sampai, kalau gitu Mama tutup ya. Iya, Ma. Setelah itu Mama Feni pun menutup telepon tersebut. Bagaimana Ma? Tanya Papa Teguh yang berada di samping sang istri. Ziko ikut kok Pa. Jawab Mama Feni. Fen, panggil Nenek Vivin. Iya, ada apa Bu? Kamu ingat gak sama anak kecil yang kemarin kita ketemu sama dia di supermarket? Tanya Nenek Vivin mengingatkan Mama Feni akan anak kecil yang wajahnya mirip sekali dengan Ziko waktu kecil dulu. Iya, Bu. Feni ingat, jawab Mama Feni. Masa bapakmu ini ibu kasih tahu tapi gak percaya? Coba kamu kasih tahu Feni. Tutur Nenek Vivin karena sang suami tidak percaya dengan ucapannya. Anak kecil apa Ma? Tanya Papa Teguh yang tidak tahu apa-apa. Jadi waktu kemarin aku sama ibu ke Bogor buat menghadiri acara terus pas pulang kita mampir ke supermarket. Pas kita mau bayar gak sengaja ada anak kecil yang nabrak ibu terus dia nangis. Pas kita mau nolong ibu sama aku syok karena wajah anak tersebut mirip banget dengan Ziko kecil dulu bahkan gak ada bedanya Pak. Ucap Mama Feni panjang lebar. Mama jangan ngada-ngada deh gimana ada Ziko kecil. Orang Ziko aja belum punya anak. Mungkin aja itu cuma kembaran Ziko kan di dunia ini ada 7 kembaran Ma. Sahut Papa Teguh tidak percaya. Iya, juga sih. Jawab Mama Feni loyo karena dia tadinya senang karena mungkin saja memang itu anak Ziko tetapi setelah sang suami berkata seperti itu. Hal itu memutuskan harapan Mama Feni. Iya, bener apa kata Muguh. Balas kakek Indra setuju.